selamat sore untuk sahabat bahasa. Solina. Kamu apa kabar, Sol? Sehat dong, kayak tersangka deh, gitu. Kayak Tersangka gimana? gitu kan. Kayak terpidana gitu, ngapain kamu di sini gitu. Kamu apa kabar? Sehat dong, rindu ya Hari ya sama aku. Aduh, saya malah kayak rindu sama kubangan kerbau gitu ya. Jangan gitu dong Anda. Dengan postingan Instagramnya. Tapi liburan bawa aku makin fresh kan. Gimana? Dengan liburan aku makin fresh. Baik gue di Ambon apa kabar ya? Tenang aja, Bika Ambon masih ada di tempatnya. Di Iya, Medan. di Medan gitu ya, nggak dibawa ketinggalan. Oke baik pemirsa, senang sekali akhirnya saya Ari Giordani dan juga ada Solina Lumantoruan. dan kita berdua pastinya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program unggulan Jack TV, apalagi kalau bukan Pesona Bahasa Salam Literasi. Nah, Ari, hari ini aku kan katanya ini udah 2 episode ya. Seperti itu. Kali ini berbeda dong. Kalau yang Berbeda. sebelum-sebelumnya kita bahas 1 kali selesai. Nah, kali ini berbeda. Mungkin kalau pemirsa yang selalu nonton, yang tidak pernah ketinggalan dengan Pesona Bahasa, untuk episode kemarin bintang tamunya sama dengan yang kemarin dengan sekarang. Sama. Nah, aku kan belum kenal nih. Nggak apa-apa ya aku kenalan dulu lagi. Harus dong. Biar saya aja yang kenalin. Oh, nggak apa-apa. Oke. Karena saya udah akrab banget, apalagi sama kakak saya ini. Aduh. Akrab. Sama kakak saya udah akrab, sama adik saya sudah akrab. Ada adik angkat juga. Adik angkat Selalu juga. diangkat soalnya dia. Nggak bisa jalan. Yang pertama di sana ada Kak Cut. Halo, assalamualaikum Kak Cut. Waalaikumsalam Kak Ari. Halo. Apa kabar? Aku kabar baik dong. Tuh, lihat dong. Rimba ini usianya berapa tahun sih sebenarnya? Aku 4 tahun, tapi besoknya 4 tahun lagi, besoknya 4 tahun lagi Kak. Pantesan giginya nggak tumbuh-tumbuh. Gitu. Pertumbuhannya stuck di tempat gitu ya. Oh gitu. Halo Rimba, aku Solina. Tapi Rimba ini ada keselak tulang ayam gitu ya suaranya. Kok Karakter Kakak kali. tahu? Kakak tahu gitu dia. Aduh, Lucu matanya aja. kaca-kaca loh. Dia kayaknya sedih gitu, terharu ya. Iya terharu. Oke. Selanjutnya kita juga akan memperkenalkan sama Solina dan juga pemirsa Jack TV dimanapun Anda berada. Ini ada seorang psikologi yang cantik banget, orang yang enak sekali ketika dia berbicara itu langsung menundukkan hati. Iya. Jangan lagi ditanya statusnya apa. Please. Kali ini jangan. Nggak berani dong saya. Oke. Yang jelas dia lahirnya di bulan Desember karena dia adalah kakak Natalia. Oh, Halo. Sore. Desember. Halo Kakak. Halo. Aku Solina. Iya, aku Kamu Natalia. Seaja deh. Sehat ya Kak Natalia? Sehat. Aduh, semangat dong hari ini. Semangat. Tapi hari ini beda loh, lipstiknya lebih merekah dari Ah, gitu? kemarin. Lebih merah gitu Iya, ya. kemarin agak pucat. Tapi kalau kali ini lebih merah, merekah dan semangatnya kelihatan banget dong. Manja. Terus kalau di sebelah sana ada adik-adik kita yang luar biasa gitu. Ada berapa orang? Ada 1, 5 2, orang. 3, 4, 5. Ada 5 Ini orang. abang mau kasih jajan gitu. Bukan. Undang mereka. Terus Bukan. atau papa yang mau kasih? Ini agak ngeri apa ya? Ya udah nanti aja lah. Ketika tanggung jawab dia dengan bikamu pura-pura nggak tahu Pak. Coba kalau yang kayak gini tuh limpahkan ke kita ya Pak. Oke, Dasar oke. wanita. Oke, nah kali ini kita juga kedatangan ini ada sahabat-sahabat ciliknya bahasa. Tuh, di sana ada siapa-siapa aja, nanti kita kenalan satu persatu. Yang jelas Kak Ari pengen semua lambaikan dagangan dong sama semuanya yuk. Halo. Halo adik-adik yang luar Apa biasa. kabar semua? Baik. Kalian tinggal di mana? Oh, dia lupa dia tinggal di mana. Jawabnya kan nggak boleh barengan gitu karena mereka tempat tinggalnya mungkin beda-beda. Mungkin. Nah tapi aku bisa tebak deh hari ini kita kayaknya mau bahas tentang dongeng-mendongeng deh kayaknya. Bener banget, Iya. tapi sebelum kita bahas dongeng-mendongeng, saya juga punya papa saya dong. Oh iya, maaf Pak, ya ampun. Ini- Soalnya pakai masker, jadi nggak kelihatan. Oh, maksudnya dilepas dulu maskernya. Iya. Kita sembari menyapa pemirsa, kita lepas dulu maskernya yuk. Iya. Oke, kalau gitu ini dia ada papa tercinta kita semua, yaitu ada siapa? Papa Saiful Bahri Lubis. Selaku Kita berikan Kepala tepuk Kantor tangan. Bahasa Provinsi Jambi. Oke, tepuk tangan dong untuk Papa kita. Selamat sore Uh-uh. Bang Ari sama Mbak Solina. Selamat sore seluruh pemirsa di rumah. Mudah-mudahan sebagaimana minggu-minggu sebelumnya Corona cepat meninggalkan kita. Itu selalu doa kita. Amin. Amin. Itu harapan papa setiap minggunya ya. Ini jadi orang tua tuh terbukti loh, konsistennya sebagai orang tuh terbukti gitu. Jadi Terbuktinya, setiap minggu selalu ngomong itu. pokoknya kalau belum tercapai aja itu terus itu doanya terus. gitu ya, Kalau sampai ditanya tercapai. makan apa pasti makan ikan juga. Itu Dan- bukti konsisten. Dan sampai sekarang satu kekonsistennya belum nggak terbantahkan. terkabulkan. Apa itu? Belum. Ngajak kita makan ikan bareng. Oke.
Oke, nah berbicara masalah ikan nih Solina, untuk kemarin kita ngebahasnya ini menarik banget. Dimana kita membahas tentang seperti apa sih perjalanannya seorang Cut yang notabene dia dari Jambi nih, tapi dia bisa untuk go nasional, untuk mendongeng sampai didengarkan oleh ribuan orang di luar sana, sampai dia keluar Jambi bahkan sampai ke Bandung ya kemarin ya. Terus juga awal mula dia bisa tertarik dengan dongeng. Terus juga bagaimana cara dia untuk bisa mensosialisasikan kepada pemirsa, ayo mending kita mendongeng daripada kita nonton drakor dan lain sebagainya. Terus juga kemarin kita juga ngebahas tentang curahan hati seorang ibu di mana anaknya itu udah kecanduan banget sama drama Korea. Nah, itu adalah pertanyaan yang sangat luar biasa diberikan kepada Kakak Natalia. Oke, jadi minggu kemarin benar-benar udah bahas apa manfaat dongeng itu untuk anak udah gitu ya. Nah, aku penasaran lagi, kita mungkin akan bahas lebih dalam lagi, tapi mungkin setelah jeda. Betul banget. Untuk kita pemirsa, jangan kemana-mana, tetap setia aja di layar kaca Anda karena kita berdua dan juga para narasumber akan segera kembali dan akan memberikan informasi-informasi yang sangat luar biasa untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pesona Bahasa Salam Literasi. Balik lagi bersama kita berdua pastinya pemirsa dan pasti kita masih ada di Pesona Bahasa Salam Literasi. Nah, kalau tadi sebelum jeda kita udah ngomongin tentang bagaimana kemudian dongeng ini sangat berpengaruh untuk psikolog anak-anak. Ini kita mau tanya dulu untuk adik-adik yang ada di sini. Seberapa sering sih kalian dengerin dongeng? Ada yang suka dengerin dongeng nggak sebelum tidur? By the way, Kak Ari pengen kenal dulu namanya siapa-siapa aja nih. Oh yaudah ya, kenalan dulu. Pilih aja dulu yang mana. Yang cowok deh, siapa namanya cowok? Nama Reza Dirat Pratama, kelas 7, SMP 18, Kota Jambi. Oke, Reza. Hai Reza. Dan selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Bunga Jaslia Ramadhani, saya kelas 6, SD 217, Kota Jambi. Oke, Windy ya? Perkenalkan, nama saya Reva Revira, kelas 7, SMP 18. Oh, SMP semua. Terus yang baju putih? Perkenalkan, nama saya Seza Bunga Aulia, kelas 7, SMP 18, Kota Jambi. Oh, satu kelas semua nih kayaknya. Ini yang terakhir nih, SMA mana sayang? Perkenalkan, nama saya Kinara Elinda Ramadhani, kelas 2. Kelas 0? 2. Oh, Jambi nih ya. Oh iya, kelas 2. Siapa namanya sayang? Namanya siapa tadi? Kinara Elwinda Ramadhani. Kinara. Jangan takut sama Bang Ari ya. Emang Bang Ari suka gitu. Tadi kan SMA di mana? Kirain kamu udah SMA. Karena kamu cantik banget kayak anak SMA zaman sekarang ya. Nangis anak orang habis kita. Habis Kinara, kerjaan kita. suka denger dongeng nggak? Suka. Oh, dia nanya dulu dong, suka nggak? Suka. Yaudah kalau kita mau tanya sama Reza aja deh. Reza. Ja. Suka denger dongeng gak, Ja? Suka. Biasa kalau Reza ini suka dongengnya, dongeng judulnya apa? Terserah. Terserah aja. Oke. Itu. Judulnya terserah kali ini. Ibu di rumah suka dongengin kamu mau tidur nggak? Enggak, Kak Icut yang sering. Oh, Kak Icut. Kamu siapanya Kak Icut? Ponakan. Ponakan. Keponakan manggil kakak ya? Oh. Gak apa-apa karena tadi kita di awal panggil kakak Oh, gitu. iya, bener, Jadi bener. kamu sering didongengin sama Kak Icut? Ya. Manggilnya Kak Icut ya, bukan Kak Cut. Kak Icut. Kak Icut. Oh, mungkin Iya. panggilan sayang di rumah ya. Iya. Yang kamu ingat, dongeng yang kamu ingat tentang apa? Coba kancil buaya kah, buaya darat atau apa coba? Buaya buntung. Yang pernah kamu dengar tentang kancil atau tentang apa? Kancil. Oh, kancil. Biasanya kancil itu mencuri apa sih? Timun. Oh, timun. Kira saya mencuri hatinya Kak Solina. Itu kalau curi hati saya gak usah dibilang-bilang kali. Oh, gitu ya. Masih kecil tahu. Oke, baik. Yang penting kalian seneng ya sama dongeng ya. Iya, soalnya kali lihat mereka ini senyumannya, senyum dong. Saya pengen lihat senyumannya senyum. Iya, mata geteknya mana sayang? Gimana sih Anda? Oke, baiklah kalau gitu kita coba tanya sama Kakak Natalia nih sepertinya nih. Karena Kak Natalia melihat anak-anak yang ada di studio aja deh, secara garis besar mereka semua pada suka dengan dongeng. Kira-kira apa sih pengaruh dalam kegiatan mendongeng itu untuk pertumbuhan anak? Oke, iya, terima kasih pertanyaannya Kak Ari. Nah,
yang paling sumbangan paling signifikan itu terutama untuk perkembangan bahasa. Oke. Iya, karena dengan dibacakan dongeng, anak-anak itu belajar kosakata baru. Benar, setuju. Terus syarat untuk bisa berkomunikasi atau berbahasa dengan baik itu kan sebenarnya untuk anak-anak, terutama yang di bawah 5 tahun ya, harus dia banyak sekali mendengar asupan atau banyak sekali mendengar kata-kata. Nah, dengan didongengkan, anak-anak itu mendengarkan kata-kata. Nah, itu yang pertama. Terus dengan mendongeng, apalagi disajikan dengan cara-cara yang menarik, apalagi kalau Kak Solina minggu lalu nggak ikutan sih. Ya, Kak Ari ya. Bener. Salah lagi deh gue. Salah ya, enggak. Jadi disampaikan dengan ekspresif gitu ya, apalagi kalau misalnya nih Rimba yang ngedongengin gitu ya. Pasti kabur kita semua. Anak-anak kabur enggak lah. Jadi anak-anak itu tertarik kan. Nah, ketika dongeng itu disampaikan sebagai sarana permainan, itu nempel di kepalanya tuh jauh akan lebih lama gitu ketimbang kalau cuman dengerin biasa aja kayak gitu. Dan imajinasinya main ya. Iya, Biasa main. seperti itu ya. Terus yang kedua, setelah perkembangan bahasa, anak-anak juga jadi punya kesempatan untuk berlatih hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai moral. Bisa mampu mungkin berempati tuh dengan kondisi orang lain. Juga nanti bisa latihan untuk memecahkan masalah atau problem solving. Misalnya dari tokoh A, dia punya masalah apa, dia menyelesaikannya seperti apa. Nanti anak-anak juga belajar tuh, oh cara penyelesaiannya tuh kayak gitu tuh. Nah, tapi ada syaratnya nih, Kak Ari, Kak Solina. Dongeng ini jangan cuma didengerin, tapi harus diproses. Oke. Nah, ini berpengaruh nggak sih Kak untuk ini kesehatan mental? Karena kita lihat kalau setiap peringatan Hari Kesehatan Mental sedunia gitu kan, itu banyak sekali remaja yang gagal untuk mengelola mentalnya sendiri. Itu ada pengaruhnya nggak dongeng sama hal itu? Ya, kalau pengaruh apakah pengaruhnya signifikan atau enggak, mungkin harus diriset dulu ya. Jadi ini kayaknya jadi satu bahan yang menarik ya, Pak Saiful ya, untuk diteliti gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat ke belakang, betapa dongeng itu bisa memberikan fondasi untuk perkembangan bahasa, memberikan kesempatan untuk bermain bagi anak-anak, saya pikir nanti pasti ada kaitannya nih dengan perkembangan mental atau perkembangan emosi spesifiknya. Kemampuan untuk mengelola emosi. Kalau emosi mungkin setuju ya, karena apa? Karena kalau misalnya kita mendengarkan dongeng, apalagi ini dongeng tentang kesedihan, terus juga tentang durhakanya anak, pasti anak-anak pun juga ikut emosi. Ih, kenapa sih dia seperti itu, Mam? Itu adalah salah satu perkembangan dari emosional anak-anak tersebut. Karena ketika mendongeng, ini kan ada hubungannya bahwa orang tua akan dekat dengan sang anak. Iya, benar. Dan untuk remaja, untuk remaja itu kita, saya baca artikel nih, kalau di Hari Kesehatan Mental, salah satu yang membuat mereka itu tidak bisa mengelola mentalnya dengan baik, itu karena mereka tidak dekat dengan orang tuanya. Seperti itu, mungkin hubungannya di situ kali ya Kak ya. Ini kita ke adik-adik lagi kayaknya. Lebih kita mau tanya sama yang baju putih. Baju putih tadi? Seza. Oh, Seza. Oh, di ujungnya Reza, di ujung lagi Seza. Iya. Iya, Seza lebih suka dengerin dongeng. Tanya dulu nih, Mama suka nggak dongengin kamu di rumah? Tidak. Enggak. Pernah dibacain dongeng sebelum tidur oleh kakak, oleh siapa gitu? Nggak pernah? Tidak. Jadi kamu biasanya tahu dongeng itu dari mana? Dari teknologi, dari media sosial, dari handphone, atau dari mana? Dari Kak Icut. Dari Kak Icut juga. lagi. Jangan-jangan Kak Icut, ini ya. Adiknya Paman ya? Siapa? Kak Icut ini siapanya kamu? Ponakan kamu? Oh. Bibi tapi dipanggil kakak. Oh, dipanggil kakak juga. Bibi ya, Bi. Hari minuman. Seza suka dengerin dongeng atau main handphone nih? Pilih yang mana kalau disuruh lihat handphone atau mendongeng? Kamu pilih yang mana? Jujur. Ayo, nggak apa-apa. Gak apa-apa sayang. Suka handphone atau suka dengerin dongeng? Main Pilih handphone. Nah, itu jawaban yang jujur banget sih menurut aku. Ini yang dari tadi di awal, dari awal kita sudah membahas bahwasanya ada kekhawatiran orang tua terhadap anak yang sudah maniak banget sama handphone, sehingga dia pun juga untuk quality time bersama orang tua itu udah jarang banget.
Tapi aku masih inget loh, Ari, waktu aku kecil itu sampai aku SD kelas 2, mama aku masih sering dongengin gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ada melanggar sesuatu di rumah, akan diingatin dongeng yang tadi malam. Iya. Mau kamu jadi kayak gitu, bersisik kamu gitu-gitu. Jadi benar-benar ada nilai yang bisa kita ambil dari situ. Ini kita mungkin mau tanya ke Papa dulu deh. Nah, Kantor Bahasa Provinsi Jambi ini kan Pak, kita ketahui juga giat menerjemahkan buku cerita rakyat Jambi, Dwi Bahasa. Sebenarnya tantangan seperti apa yang dihadapi saat ini? Baik, terima kasih Mbak Solina dan Bang Ari. Sebenarnya kalau masalah cerita rakyat atau dongeng yang ditulis kembali ke dalam 2 bahasa, itu salah satu tujuannya agar dongeng itu atau cerita rakyat itu tidak hanya dibaca oleh orang-orang Indonesia, tetapi juga orang-orang yang memahami bahasa Inggris juga akan bisa membaca cerita itu dan tahu juga isinya. Jadi salah satu upaya kita untuk menduniakan cerita-cerita yang berasal dari Jambi tadi. Jadi tidak hanya satu bahasa, tapi kita buat 2 bahasa agar cakupannya menjadi lebih luas. Karena kan pembaca-pembaca lain di luar negeri itu kan mereka tidak semuanya paham bahasa Indonesia. Jadi kita buat juga berbahasa asing. Jadi biar lebih dikenal begitu ya. Itu upaya yang kita lakukan. Oke, saya senang loh ngeliat Rimba dari tadi ngangguk-ngangguk, sok-sok ngerti Rimba ya. Ketika orang ngomong, udah gini-gini aja. Tapi Rimba itu sensitif loh. Kenapa? Aku yakin dia pasti ini, karena dia punya banyak dongeng gitu. Dia tahu banyak nasihat. Dia jadi orangnya sensitif nih si Rimba nih. Makanya dari tadi dia gini-gini aja gitu. Kan ada Indra. Dia jujur ya. Oke, jadi bener banget. Saya terima kasih banyak dong untuk Papa, luar biasa banget ya apa yang telah dijabarkan itu merupakan emang bener-bener yang inilah realitanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya. Nah, dan untuk pemirsa semuanya, Papa di sini juga akan selalu kasih solusi untuk setiap orang tua atau seperti apapun itu tentang bahasa yang ada kendala di rumah tangga misalnya ya. Tapi bukan KDRT ya Pak ya. Pokoknya untuk anak-anak. Beda kasus lagi, jalurnya udah beda. Yang mungkin mengalami kendala untuk perkembangan bahasanya seperti apa, ini Papa akan selalu menjawab. Itulah tugas Papa di rumah bahasa ini. Benar banget, dan itulah tugas Papa kita dan ini adalah tugas Papa kita sebenarnya. Selalu hadir di Pesona Bahasa. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara kita akan kembali. Dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi, silakan Anda bisa untuk bergabung bersama kami di line telepon di 0741 667 669 atau di 0811 747 437. Tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali di Pesona Bahasa Salam Literasi. Balik lagi bersama kami di sini, aku Solina dan Ari Girdani. Kita masih di Pesona Bahasa Salam Salam Literasi. Literasi. Nah, Ari di Indonesia kan dikenal dongeng gitu Betul, ya. Kalau cerita di luar, rakyat gitu di ya. luar negeri kan dikenalnya lagu pengantar tidur. Kalau kita kan ada dongeng pengantar tidur. Benar. Tapi mungkin hari ini kita akan didongengin, tapi bukan pengantar tidur oleh Kak Icul. Jangan sampai tidur dong. Kasihan juga nanti pemirsanya nungguin. Ya udah kalau gitu, ini adalah salah satu dongeng yang sudah terkenal banget. Dari zaman aku SD ini aku sering banget dengar dongeng ini dan aku suka dengan dongeng ini. Penasaran dongeng dengan judul apa? Langsung aja kita saksikan, ada Kak Cut dengan dongengnya Putri Tangguh. Teman-teman, kalau kau suka hati katakan hore. Hore. Kalau kau suka hati katakan bisa. Bisa. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati katakan aku bisa. Aku bisa. Halo sahabat bahasa, jumpa lagi bersama dengan Kak Cut ditemani dengan adik-adik hebat yang ada di sini. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk setengah. Alhamdulillah, hari ini Kak Cut akan kembali menyampaikan sebuah cerita rakyat dari Jambi yang berjudul Putri Tangguh. Dahulu kala, tepatnya di daerah Kerinci, di desa Bunga,
terdapat seorang ibu yang bernama Putri Tangguh. Ia memiliki 7 orang anak. Putri Tangguh dan juga suaminya bekerja sebagai petani padi. Wah, memang sawahnya hanya seluas Tangguh. Akan tetapi, ketika dipanen, sawahnya langsung menguning kembali. Keesokan harinya siap untuk dipanen lagi. Begitu selanjutnya, sawahnya menguning lagi, siap dipanen lagi. Sawahnya menguning lagi dan siap dipanen lagi. Akan tetapi, karena Putri Tangguh dan suaminya bekerja siang dan malam, Putri Tangguh sampai lupa mandi. Bahkan ia tak sempat mengurus 7 orang anaknya, apalagi bersilaturahmi kepada tetangga. Sehingga pada malam hari itu, Putri Tangguh dan juga suaminya di tengah malam berbincang. Wahai suamiku, aku sudah cukup rasanya bekerja sebagai petani padi setiap hari. Cukuplah, aku ingin bersilaturahmi dan mengurus anak-anak. Lantas suaminya bilang, "Duhai istriku, jika itu yang engkau inginkan, maka apa yang harus kita lakukan? Ada yang tahu?" Nah, ternyata Putri Tangguh meminta agar ke-7 anaknya ikut menuai padi di sawah keesokan harinya. Mereka pun tertidur pulas. Di malam hari turunlah hujan yang sangat deras menghampiri wilayah mereka hingga pagi hari. Setelah itu, mereka bersiap pergi ke sawah di pagi hari. Mereka siap pergi ke sawah. Di tengah perjalanan hendak ke sawah, ternyata Putri Tangguh terpeleset. Dasar jalanan kurang ajar! Akan aku tuai jalanan ini dengan padi-padiku sebagai pengganti pasir. Putri Tangguh sangat marah. Setelah Putri Tangguh selesai menuai padinya, apa yang ia lakukan? Segera ia buang padi-padi ini dengan berserakan. Ia penuhi jalanan yang licin itu sebagai pengganti pasir. Ia buang padi-padi yang selama ini ia kerjakan siang dan malam. Sungguh amat sangat disayangkan. Hingga hari itu, benar saja Putri Tangguh tak lagi menjadi seorang petani. Apa yang dilakukannya? Ada yang tahu? Putri Tangguh saat ini menjadi seorang penenun. Akan tetapi, lagi-lagi Putri Tangguh lalai karena kerjaannya. Setiap hari ia menenun saja, sampai ia lupa bersilaturahmi dengan tetangga. Sampai ia lupa mengurusi anak-anaknya. Pada malam hari itu, Putri Tangguh lupa menanam nasi. Apa yang diketahui? Ibu, aku lapar. Bu, aku lapar. Kenapa ibu tidak masak nasi? Kata salah satu anak bungsunya. Kau sudah besar, masak saja sendiri. Kata ibunya. Sehingga saat itu juga, keesokan harinya apa yang terjadi? Dilihatnya di tempat menanak nasi tidak ada sedikit pun beras yang terdapat. Dilihatnya di tempat lumbung-lumbung padi penyimpanannya, tapi tidak ada satu pun padi. Ia pergi ke sawah, tapi tidak ada satu batang padi pun yang tumbuh. Teman-teman, akhirnya Putri Tangguh merasa apa yang ia lakukan itu salah. Ia lalai karena pekerjaan, hingga suatu malam ia didatangi seorang kakek-kakek berjubah putih. "Oi, Putri Tangguh, ingatkah engkau
Bagaimana siang dan malam engkau bekerja sebagai seorang petani padi? Lupa. Kenapa engkau menyirakkan padi-padi itu sembarangan? Apakah engkau tahu? Di dalam padi-padi yang berserak itu ada raja kami yang engkau buang dan engkau serakkan. Dan saat ini ia marah kepadamu. Wahai putri tangguh, tahukah engkau rezekimu akan payah dan sama seperti ayam yang mengais-ngais setiap hari. Belum sempat putri tangguh menjawab, kakek-kakek berjubah putih itu segera pergi. Dan akhirnya putri tangguh tersadarkan bahwa kesombongannya menuai padi secara sembarangan itu membuat orang lain merasa kecewa. Tepuk tangan dong untuk dongengnya Kak Cut tadi. Nah, jadi ada penutupnya nih Kak Cut, ada satu pantun untuk anak hebat. Mau dengerin nggak? Ini dia. Jalan-jalan ke pasar Angso 2 beli mangga. Ternyata mangganya milik Bu Ulfa. Pekerjaan memang yang utama, tapi keluarga dan tetangga tak boleh dilupa. Tepuk tangan. Oh. Keren Oke, banget. gitu dong ceritanya Tangguh. Aku sampai terbawa loh suasananya. Aku bilang, ih sombong gitu. Jadi ketika si Putri Tangguh ya, Tangguh ketika Putri Tangguh tadi sebar-sebarin, jadi emosinya sampai ke hati, bener-bener. Jadi Tangguh aja emosi. wajar sih terkenal sampai di nasional ya. Kalau kalian udah dibahas nggak juara berapa aja di nasional, udah dibahas ya? Kemarin sih ini dia tidak ada ngikut kompetisi ya. Cuman ketika ada komunitas mendongeng dia gabung. Oh, gitu. Terus ternyata dikirim dong perwakilan dari Jambi, dia mewakili Jambi bisa mendongeng di Bandung waktu itu ya. Betul sekali. Terus sekarang dia seorang mahasiswi di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Jadi sedang libur saat ini. Sedang kuliah secara daring kan. Kuliah secara daring. Iya. Jadi sudah berapa banyak pundi-pundi yang kamu kumpulkan Ini dari kepo, jangan kebutkan karena ada maksud dan tujuan. Ibaratnya itu ada udang di balik bakwan. Karena bisa dimakan semua sama dia. Kalau di balik batu pasti batu dibuang. Enggak, seperti ini loh Ari, karena kan ini produktif loh, masih kuliah sambil berarti pundi-pundi yang dikumpulkan udah banyak dari hal ini. Alhamdulillah ya. Dan itu bisa tukar-tukar suara tuh belajar dari mana tuh? Latihan Kak, jadi selalu olah vokal, olah suara, olah tubuh juga. Oh, olah tubuh dong. Tubuhnya diolah. Nah, itu bisa berapa karakter suaranya kalau Icut sendiri? Kalau saya nggak pernah hitung berapa-berapanya. Tapi banyak. Kemarin gitu. jadi nenek sihir bisa. Jangan-jangan yang suka nelponin saya papa minta pulsa dia. Bukan. Ibu anak ibu sudah kecelakaan. Iya. Ini dia orangnya. Enggak dong, bahaya loh. Itu tindak pidana loh itu. By the way, nganggu manja bahan heran. Maaf Kak. Iya. Aku juga terbawa suasana. Soalnya belum keselak tulang. Oke. Aduh, menarik banget. Aku mau ke Kak Natali dulu deh. Soalnya kan gini, di usia berapakah anak itu bisa dibacakan dongeng dan jenis dongeng seperti apa yang dia butuhkan di usia-usia tertentu seperti itu? Sedini mungkin bahkan Udah dibahas kemarin. boleh sebenarnya. Karena itu kan yang satu paling penting itu untuk anak-anak yang usianya sangat dini, kedekatan. Baik itu secara emosional gitu dengan orang tuanya gitu, itu yang paling penting. Kemudian dongeng-dongeng jenis apa? Ya kalau untuk yang masih usianya masih kecil, yang dia dapat itu kan sebenarnya kedekatan sama suara gitu ya. Nah, suara dengan orang tuanya dia kenal gitu ya. Nah, itu terus kalau misalnya udah paham kayak gitu ya bisa dongeng-dongeng yang banyak nilai-nilai moralnya kayak gitu. Benar. Sebenarnya sih udah dibahas pas episode kemarin sampai dengan kita ngebahas tentang bagaimana penanggulangan ketika anak itu sudah bisa dikatakan dia udah terlalu kecanduan. Bagaimana memberhentikannya sampai dia bisa suka dengan dongeng lagu itu. Kemarin udah dijelaskan sama dokter Natali. Soalnya kita melihat kan fenomena saat ini apa ya? Anak-anak di sosial media, mereka tuh impersonate ya namanya ya, orang-orang yang udah besar, yang udah percintaan, bahkan yang tidak di umur mereka sebenarnya seperti itu. Umur sinetron dan tontonan sih, tontonan yang tidak bisa menuntun sebenarnya seperti itu ya. Oke nih Kak, kalau kita kembali lagi ke pertanyaan awal, dimana tadi kan Ari sudah bertanya nih sama adik-adik yang ada di sini, mereka milih mana? Milih mau dengerin dongeng atau main handphone atau gadget?
dengan lantang mereka menjawab dengan polosnya enak main handphone. Nah, ini di mata seorang psikolog nih, adakah kesalahan yang timbul juga akibat pola asuh yang tidak tepat dari orang tuanya atau bagaimana? Kemungkinan ya, kemungkinan. Jadi kalau misalnya kita anak-anak sekarang itu lebih tertarik sama gawainya, beserta tontonan ataupun permainan-permainan yang ada di gawainya, mungkin yang harus dipikirkan kembali selama ini penggunaan gawainya bagaimana? Maksudnya adakah penjadwalan begitu ya? Atau jangan-jangan orang tuanya yang menjadi contoh? Jadi ini pengalaman praktek gitu ya. Ada satu anak yang kita tanya, ngapain aja di rumah? Ya main HP lah, main HP. Bisa main HP apa aja, ngapain aja? Ya nonton YouTube gitu segala macam, main games gitu ya. Terus kalau mama ngapain? Mama nonton Korea. Oke. Iya. Nanti kita akan coba melanjutkan kembali pertanyaan sama Kak Natalianya ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali dan akan terus menggali secara dalam kira-kira apa sih fungsi dongeng. Untuk itu tetap bersama kami di Pesona Bahasa. Salam literasi. Baik pemirsa, balik lagi bersama kita berdua pastinya di Pesona Bahasa. Salam literasi. Wih, menarik banget dong. Semangat yang baru, harus yang luar biasa. Di normal ini. Iya. Tapi tetap harus normal kita. Tapi tetap harus mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Betul. Harus menggunakan masker. Kita sebenarnya pakai masker nih pemirsa, cuma karena ini kebutuhan gambar tetap kita buka. Tapi kita dengan jarak yang udah ditentukan. Dan kita cuci tangan juga tadi. Yes, benar banget. Papa cuci tangan kan, Pak? Selalu dong. Harus menjadi teladan dalam hal penerapan protokoler kesehatan, harus begitu. Keren. Aku senang jadi anak papa. Aku juga senang. Senang banget. Bentar lagi Idul Adha kita beli baju. Ada bunganya. Ternyata itu semuanya itu jangan ada percaya Mas Solina ya Pak ya. Dia tidak ada tulus ternyata Pak. Ada sesuatu. Tulus sama bulus cuman beda satu huruf loh. Tulus, bulus. Dan modus sih sebenarnya. Ya udah terserah. Oke, nah Sol. Kita berbicara masalah psikologi anak nih tadi. Ini menarik banget karena saya yakin banget untuk pemirsa ini menunggu dengan segmen pertanyaan yang ini. Karena banyak banget orang tua mengalami hal demikian. Ya karena tadi di awal juga waktu Ari udah tanya sama Seza, kamu pilih dongeng atau gadget? Dia lebih pilih gadget atau handphone. Iya. Gitu. Ini kita mau dengar ulasan dari Kak Natali nih. Seperti apa sih ini kesalahan yang timbul akibat pola asuh nggak? Makanya mereka lebih pilih gadget daripada hal-hal seperti dongeng seperti itu. Baiklah, kita tahan dulu Kak Cit ya, karena ada telepon yang masuk. Halo Pesona Bahasa. Pesona Bahasa. Halo Pesona Bahasa. Halo. Salam literasi. Saya agak ngegas gitu ya, agak kaget sayanya. Halo, dengan siapa di mana? Bapak Yadi. Jarini. Ya. Bapak Yadi. Pak Yadi Kebun 9 itu dong. Jarini. Pak Yadi. Pak Yadi. Kebun 9 itu daerah mana ya? Sungai Gelam. Oh, Sungai Gelam, Muara Jambi. Jauh juga ya yang kita ditonton sampai ke sana ya. Amin. Luar biasa. Berarti emang benar, ini adalah salah satu program yang semuanya pada nungguin ternyata. Betul. Bagus banget programnya. Oke, kalau begitu silakan Pak Yadi untuk pertanyaannya. Ya, ini kan sekarang kan sudah zamannya teknologi. Kadang kalau anak-anak sekarang ini kan susah kalau misalnya didongengi dengan seperti Mbak tadi itu kan. Benar. Nah, kalau kita mendongeng dengan menggunakan gadget itu gimana ya terhadap psikologis anaknya gitu? Ini bertanya dengan Bapak Bahasa aja gitu. Oke. Bagus sekali nih Itu pertanyaan. aja. Oke, terima kasih Pak Yadi ya. Iya. Terima kasih sudah terus menonton Pesona Bahasa. Ya, waalaikumsalam Pak Yadi. Tercapai tujuannya, pergilah dia. Iya, intinya apa yang unek-unek dalam hati saya harus dijawab gitu. Kalau ini kan tentang psikologi anak, masih kita tanyain ke Kak Natali aja deh kayaknya. Nah, kalau ini sih kalau aku kebanyakan ini adalah salah satu orang tua yang pengen simple aja. Ya Iya udah kan? dongengin aja dari handphone gitu ya. Tapi ada nggak pengaruhnya ke psikologi anak? Pemirsa Jack TV pengen tahu banget nih gimana. Oke.
sebenarnya minggu lalu kita udah sempat bahas. Betul. Jadi kalau bisa sih disampaikan secara langsung dong. Sebentar Kak, kita angkat dulu yang kedua, kita kumpulin aja dulu ya pertanyaannya ya. Sip. Ini luar biasa banget nih untuk penontonnya, antusiasnya keren banget. Oke, halo Pesona Bahasa. Salam literasi. Dengan siapa di mana? Dengan Ana di Kota Baru. Apa Oke. kabar Ana? Hai Ana, saya Ente. Alhamdulillah kalau baik. Ana udah makan siang belum? Udah. Pakai apa Ana? Pakai nasi dong. Nasi Ya udah kalau gitu nanti ke rumah ambil lauknya ya. Ke rumah papa ya. Ke rumah Oke, papa ambil ikan. Langsung aja Ana pertanyaannya Pertanyaan apa? silakan Ana. Oke. Bagus sekali. Pentingnya mendongeng Bukan, apa sih perbedaan dongeng sama cerita cerita rakyat. Oke. Emang aku yang nggak dengar atau gimana sih? Kayaknya kamu yang lihat itu deh. Lama di Medan. Oke, terima kasih Ana ya. Nah. Dimulai duluan. Nah. Ente. Oke, Ana, terima kasih Ana. Kalau ini pertanyaan kedua nanti ke papa deh. Betul. Yang pertama dijawab dulu sama Karena Kak. yang kedua ini adalah emang porsinya Emang papa. porsinya papa. Ini kalau masalah gini perbedaan apa? Perbedaan Oh, persamaan papa papa dong. jagonya. Jadi gitu. begini pemirsa, terima kasih pertanyaannya. Papa sendiri diajak nggak boleh. Oh iya. Udah. Langsung aja ke Kak Natalia. Karena kalau dibolehin terus, aduh udah deh. Ya, menyambung tadi pertanyaan dari Pak Yadi ya. Iya. Idealnya sih memang disampaikan secara langsung, tapi kalau misalnya nggak bisa gitu ya, karena sesuatu dan lain hal nggak bisa, ya boleh sih pakai akses dari gadget gitu ya, dari gawai. Nah, tapi mohon setelah itu diproses. Artinya pemrosesan ini maksudnya adalah nanti ditanyain lagi. ceritanya seperti apa, boleh nggak kakak, adik, abang ceritain lagi, karena ayah ibu belum denger nih ceritanya, jadi mereka boleh cerita dengan versi mereka. Baik. Kemudian kita bisa gali, kalau misalnya kamu jadi si tokoh A, apa yang akan kamu lakukan, apa yang kamu rasakan, nah seperti itu kita bisa tanya kayak gitu. Kemudian apa yang kamu tangkap dari cerita itu, kalau misalnya ceritanya ada satu anak yang dijahatin gitu, kita bisa tanya kan, gimana sih perasaan mereka dijahatin gitu, terus apa yang nanti harus dilakukan, ya, seperti itu. Maksudnya pemrosesan tuh seperti itu. Artinya nggak masalah kalau dari gawai, yang penting bagaimana orang tua melakukan prosesnya untuk mendapat respon balik dari si anak. Kesimpulannya adalah komunikasi ya sebenarnya Kak ya. Harus ada komunikasi timbal balik ketika dia udah menonton tayangan tersebut, ditanyain lagi, ini bener nggak sih anakku ini nontonnya emang nonton dongeng? Jangan-jangan dia nonton drakor gitu kan? Ya akan lebih baik sih kalau misalnya nontonnya sama-sama ya, walaupun pakai media gawai, tapi nontonnya bareng-bareng. Nah itu sih benar. Solusi Jadi terbaik. chemistry-nya pas Ya, terjalin tetap secara ya, langsung tetap ya, dapet. Kak ya. Oke, nah kalau ke papa sendiri, papa tercinta. Apa perbedaan dongeng dengan Cerita cerita rakyat? rakyat? Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Bang Ari sama Mbak Solina. Kemudian ke Mbak Ana khusus pertanyaannya tadi dari Kota Baru ya. Sebenarnya kalau tadi pertanyaannya adalah perbedaan, ini tadi kan ada contoh Putri Tangguk begitu ya. Putri Tangguk tadi di pengantarnya sendiri sudah disampaikan bahwa cerita rakyat dari daerah Jambi ya, khususnya Kerinci sebenarnya, yang berkisah tentang ada seorang putri, mereka punya lahan sawah yang hanya selebar tangguk ya. Tangguk ini kan alat untuk menangkap ikan. Kecil namun ya, namun meskipun hanya selebar tangguk, tapi karena dia punya keajaiban, kan gitu ya, punya keajaiban, begitu dipanen tumbuh lagi, dipanen tumbuh lagi, dipanen tumbuh lagi. Sehingga tadi dalam cerita itu dia punya persediaan atau stok padi sampai 7 lumbung begitu ya, penuhkan begitu ya. Pokoknya tidak pernah habislah dia dalam hal persediaan padi. Nah, itu sebuah cerita rakyat, tapi cara menyampaikannya tadi itu yang disebut dengan cara dengan didongengkan. Makanya kita lihat ada komunitas-komunitas kampung dongeng misalnya, bukan kampung cerita rakyat kan begitu ya. Benar. Nah, jadi justru mendongeng itu adalah salah satu cara
bagaimana kita menceritakannya. Tentu tadi dari C. Natalia menyampaikan bahwa dalam dongeng itu salah satunya ada fantasi, ada imajinasi, ada cara-cara bagaimana merangsang otak kanannya anak-anak sehingga mereka berpikir, berhayal menjadi sesuatu ya tentu yang hebat, yang positif, sehingga mereka juga muncul keinginan, muncul kemauan untuk menggapai sesuatu. Jadi sebenarnya cerita rakyat itu bisa kita jadikan sebuah dongengan, kan begitu ya. Kalau punya nada malah didendangkan, kan begitu sebenarnya. Jadi kalau masalah perbedaan ini ya ada kadang yang menyamaratakan saja, meskipun secara bahasa atau secara sastra pastilah ada perbedaan-perbedaan yang dimaksud dengan cerita rakyat itu apa, yang dimaksud dengan dongeng itu apa. Jadi kalau dia cerita rakyat berarti dia folklore, kan begitu ya. Nah, kan itu kurang lebih seperti itu sebenarnya. Ada persamaan, ada perbedaannya, begitu Bang. Jadi sebenarnya sih kalau diambil secara secara mudah lagi, perbedaan itu gampang sih. Kalau misal kayak dongeng ini, contohnya kayak Timun Mas itu yang ini bener-bener dongeng atau cerita rakyat kayak Timun Mas, terus Malin Kundang. Ya, jadi sebenarnya kalau itu nanti kan kita dari sudut mana dulu. Kalau pembagiannya itu bisa saja, misal kalau Malin Kundang itu pasti cerita yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Meskipun nanti di tempat lain, misalnya di tempatnya Mbak Solina ada namanya Pulau Simardan, yang secara motif ceritanya adalah orang yang durhaka punya orang tua. Kan begitu ya. Jadi cerita ini sebenarnya banyak di daerah-daerah tertentu dan saling mempengaruhi. Kalau misalnya di Sumatera Selatan ada si pahit lidah, misalnya kan begitu. Di tempat lain nanti mirip-mirip. Atau kalau di luar negeri ada ande-ande lumut misalnya. Ada bawang putih, bawang merah, dan lain sebagainya. Sebenarnya mungkin di tempat kita pun pasti ada yang menggambarkan kakak beradik, lalu kakak beradik ini apakah kembar dan lain sebagainya. Yang perlakuan orang tuanya berbeda, maka muncullah seperti tadi bawang putih, bawang merah. Dan pasti selalu pemberian namanya pun selalu punya simbol-simbol tertentu. Kan begitu ya. Jadi cerita rakyat, ya tentu rakyat dari daerah mana, kan begitu ya. Bisa dari daerah Kerinci, dari daerah Jambi, dan lain sebagainya. Nah, bukan Papa namanya kalau nggak kasih komplit begini. Wede, ini yang suka sama Papa. Kita. Oke, terima kasih Papa untuk penjelasannya. Nah, ini kayaknya dari tadi ada lambai-lambaian dia ada mau ditanyakan adik-adik yang manja luar biasa. Siapa? Baju kuning? Oh ya. Angkat tangannya, ada yang mau ditanyain? Silakan, saya mau tanya apa? Tanya ke siapa? Silakan jawabannya. Bingung dia. Kak, apa sih manfaat mendongeng bagi anak-anak? Oh. Manfaat mendongeng bagi anak-anak ini lebih kita tanyain sama Kak Cut dong. Enggak. Kak Cut atau Kak Natalia? Kayak apa namanya ini yang gini-gini? Unsit. Tapi ini kita tanyain sama kayaknya sama Icut aja deh. Iya. Ya. Nanti ditambahin sama dokter juga. Kakak juga, dokter. Aduh, silakan Kak Icut. Oke, jadi salah satu manfaat mendongeng bagi anak-anak itu adalah dapat meningkatkan sisi kepekaan pada seorang anak. Kak, kayak tadi kan ada tuh cerita Putri Tangguh tadi bagaimana seorang anak akan tahu, oh ternyata sombong itu tidak boleh, takabur itu tidak boleh. Terus juga bagaimanapun kita keadaannya tetap ingat kita punya keluarga, kita punya tetangga, harus jalin silaturahmi. Selanjutnya, manfaat mendongeng adalah melatih kemampuan berbahasa, sama seperti yang dikatakan oleh Kak Natalia, juga mampu membuat anak-anak menjadi mempunyai banyak kosakata baru. Seperti itu. Oke, gitu ya, kuning ya. Oke, untuk Papa sendiri ini kesimpulan singkat aja Pak. Kira-kira menurut Papa apa sih yang harus Bapak sampaikan untuk para orang tua agar bisa menciptakan generasi yang baiklah ke depannya itu seperti apa nih Pak? Ya. Sedikit aja singkat. Terima kasih Bang Ari. Jadi kita tidak bisa ke anak-anak misalnya memaksa mereka kamu harus belajar begitu. Kamu belajar begitu ya. Sementara sebenarnya kita sebagai orang tua tidak memberikan teladan. Artinya kita paksa mereka untuk belajar, sementara di ruang tamu kita menonton televisi. Suara sinetron yang kita tonton itu sendiri malah terngiang-ngiang di telinga anak-anak yang sedang belajar. Jadi dia malah terbayang, wah ini udah kayak mana ya tokohnya, kan begitu ya. Itu sebenarnya. Jadi mestinya
ketika mereka kita suruh belajar, meskipun tidak kita ajari, minimal kita baca koran atau baca yang lain, ya sambil anak-anak belajar. Menurut saya memang sudah pas, harusnya kita bersepakat di Jambi juga diterapkan 18.21 itu, minimal itu dulu. Jadi mulai dari pukul 18 sampai pukul 21, puasa dalam hal yang berbau dengan hiburan. Jadi kita dampingi anak-anak untuk belajar itu sebenarnya. Harus ada kesepakatan itu. Bapak terima kasih banyak. Ini kesimpulannya bagus banget, singkat, padat, jelas. Jadi bahasan kita hari ini luar biasa banget selama 2 episode. Narasumber sudah temenin kita di Pesona Bahasa. Terima kasih untuk Kak Natalia, terima kasih untuk Kak Icut, dan untuk adik-adik yang luar biasa. Thank you. Dan tak lupa juga terima kasih untuk Papa, untuk wejangan yang selalu luar biasa ya Ari ya. Oh iya, terima kasih Rimba. Maaf Rimba. Oke, baiklah pemirsa, itu dia untuk perbincangan kita hari ini. Ini luar biasa, bener banget kata Solina. Ini udah 2 episode dengan narasumber yang sama, sehingga semoga tayangan yang kita tampilkan hari ini dapat menjadikan inspirasi dan motivasi untuk Anda semua. Dan tentunya informatif untuk Pesona Bahasa, untuk pemirsa bahasa yang ada di rumah. Benar sekali. Untuk itu jangan pernah capek dong. Selalu saksikan kita berdua pastinya di Pesona Bahasa setiap hari. Setiap hari Senin pukul 15.30 sampai 16.30. Pastinya hanya di Jack TV, inspirasi kita. Akhirnya saya Ari Gierda nih. Saya Solina Lubantorwan. Kita berdua pamit undur diri ya. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam literasi. Salam literasi.